Halo semuanya, perkenalkan, namaku Rizka Salsabila. Salam kenal ya semuanya. Hai guys, perkenalkan nama saya Kais Fajar Haji Ramadan. Salam kenal ya semuanya. Halo, kenalin teman-teman, namaku Rindi Audita. Kalian bisa memanggil saya Rindi. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Novi Hera. Salam kenal ya semuanya. Halo semuanya, perkenalkan ya, namaku Linda Ashari. Salam kenal semuanya. Halo guys, perkenalkan, nama saya Esa Nurfauzia. Kalian bisa manggil saya Esa ya. Salam kenal semuanya. Nama saya Rizka Salsabila dengan NIM 2101969. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu proses pencernaan. Proses pencernaan merupakan proses mengubah bahan makanan menjadi zat yang dapat diserap masuk ke dalam peredaran darah dan mengeluarkan bahan makanan yang tidak berguna berupa feses. Proses ini dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus dan usus besar, dan berakhir di anus. Dengan organ aksesori berupa gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, empedu, dan pankreas. Rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk menuju sistem pencernaan yang berisi organ aksesori berupa gigi, gusi, lidah bagian bawah, palatum keras, palatum lunak, dan orofaring. Anatomi bagian bibir. Bibir berbeda dari struktur sekitarnya. Bibir atas dibagi menjadi subunit oleh pitral column. Pitral column terbentuk oleh serat M orbicularis oris kontralateral yang melalui garis tengah. Lekukan di tengah antar pitral columns disebut dengan pitral groove. Cupid bone merupakan bagian persimpangan kulit dan vermilion di antara pitral columns. Bagian kulit dan vermilion dibatasi oleh bagian putih yang disebut dengan white roll. Warna dan lekukan white roll dibentuk oleh serat M orbicularis oris di mana ketebalannya semakin berkurang ke arah komisura seperti vermilion. Nama saya Winda Azhari dari kelas 1A dengan nomor absen 37 akan menjelaskan anatomi bagian pipi dalam sistem pencernaan. Kelenjar parotis dalam sistem pencernaan berfungsi untuk menghasilkan air liur untuk membantu pencernaan makanan. Masseter adalah otot-otot utama untuk mengunyah, membuka dan menutup mulut serta mengatupkan geraham. Ductus parotis mengalirkan air liur dari kelenjar parotis ke dalam rongga mulut, terutama mengeluarkan air liur serosa. Musculus buccinator membentuk dinding samping rongga mulut, berfungsi untuk menahan makanan saat mengunyah. Lidah merupakan suatu massa otot lurik yang diliputi oleh membran mukosa. Ada 3 bagian pada lidah, yang pertama apex, yang kedua corpus, dan yang ketiga radix. Ada 2 garis pemisah pada lidah, yang pertama sulcus terminalis lingua dan mediana lingua. Kemudian pada radix terdapat bulatan-bulatan yang bernama fossila lingualis. Bagian atas permukaan lidah bernama dorsum dan bawahnya adalah permukaan inferior. Garis pada bagian bawah bernama frenulum. Dan pada kanan kirinya terdapat muara submandibularis dan sublingualis. Persarafan pada lidah ada 3, saraf sensoris, saraf pengecap, dan saraf motorik. Ada 4 papila pada lidah dan yang mendominasi adalah papila filiformis. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelenjar ludah atau kelenjar saliva. Kelenjar saliva meliputi paroidak, paroid gland, masseter, submandibular gland, myloid, sublingual duct, sublingual gland, submandibular duct, taung atau lidah, dan ada buccinator. Selanjutnya, kelenjar liur tersusun oleh sel seleksi. Di antaranya ada sikosa untuk produk cair dan sel mukosa untuk produk kental. Untuk sistem ductus bisa dilihat di sini untuk pengembangannya. Kelenjar liur menghasilkan pelumas untuk membasahi rongga mulut. Terus ada digestif, yang contohnya adalah amilase hemoglobis atau pembunuh kuman. Di antaranya ada IgA. Terus ada yang lainnya. Kelenjar ludah tersusun lagi sebagai berikut. Kelenjar ludah komposisinya adalah 90-97% adalah air. Kelenjar ludah berfungsi untuk mengantarkan makanan kepada lambung. Struktur anatomi gigi. Gigi berfungsi dalam proses pencernaan makanan secara mekanis, sehingga makanannya menjadi halus, mudah dicerna secara kimiawi, dan mudah ditelan. Adapun struktur anatomi gigi terbagi menjadi 6 bagian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada email, yaitu lapisan keras sebagai pelindung dari gigi. Yang kedua ada dentin, yaitu bagian gigi berupa tulang yang tersusun dari kalsium dan karbonat. Yang ketiga ada rongga gigi atau pelupa gigi, yaitu berisi pembuluh darah dan sel saraf. Yang keempat ada semen, yaitu sebagai pelekat gigi dengan tulang dan rahang. Yang kelima ada gusi, yaitu sebagai penutup dan pelindung gigi. Dan yang terakhir yaitu pembuluh darah dan saraf, yaitu sebagai pengantar sari makanan ke gigi dan saraf sebagai indera perasa. Baik, mungkin cukup sekian video yang bisa kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.